saya Nurrahma Syarat dari Prodi Manajemen 2024 dengan NIM 24601052. Saya dari kampus Universitas Indonesia Timur. Saya akan menjelaskan apa sih itu koperasi dan UKM Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan perekonomian Indonesia bertumpu pada dua pilar utama yang saling melengkapi, dan yang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Keduanya bukan sekadar pelengkap struktur ekonomi nasional, melainkan fondasi yang menopang kehidupan ekonomi rakyat secara langsung. Dan bayangkan lebih dari 64 juta unit usaha yang bergerak di seluruh penjuru Nusantara, dari warung nasi dan gang sempit Kota Makassar hingga koperasi nelayan di pesisir Sulawesi Selatan menuju. Semuanya adalah wajah nyata dari koperasi UKM Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan ada beberapa poin penting yang saya akan jelaskan, yaitu 1. Pengertian dan ruang lingkup koperasi. Katanya koperasi berasal dari bahasa lain, yaitu CEO yang berarti bersama, dan operare yang berarti bekerja. Secara harfiah, koperasi berarti bekerja bersama-sama dalam bahasa Inggris. Istilahnya berkembang menjadi CEO operation yang bermakna kerjasama di berbagai negara. Koperasi dikenal dengan nama yang beragam. Operate yaitu Belanda, kooperatif yaitu Jerman, kooperatif yaitu Skandinavia, hingga cooperatif yaitu Italia dan Spanyol. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan apa itu pengertian koperasi menurut regulasi Indonesia, yaitu secara yuridis pengertian koperasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perumusan seiring berkembang regulasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang hingga kini menjadi dasar utama perkoperasian Indonesia, yaitu mendefinisikan koperasi sebagai berikut. Definisi tersebut mengandung dua dimensi penting, yaitu kira-kira sebagai badan usaha yang beroperasi secara ekonomi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mengandung dimensi sosial. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian koperasi menurut para ahli. Tokoh sumbernya yaitu Muhammad Hatta, dan definisinya yaitu usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi yang berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong itu didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan, yaitu seseorang buat semua dan semua buat seseorang. Hatta Hatta 1954. Dan ada pula tokoh sumber ICA International CO Operatif Alliance 1995. Definisinya yaitu perkumpulan oknum dari orang-orang
bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan aspirasi ekonomi sosial, dan beberapa bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Dan ada pula Hendar dan Kusnadi 2005, definisinya yaitu suatu lembaga ekonomi rakyat yang berupa memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama anggota-anggotanya. Dan yang keempat itu poin-poinnya, unsur-unsur pokok dalam pengertian koperasi. Unsurnya yaitu badan hukum. Penjelasannya, koperasi merupakan badan usaha yang diakui secara hukum melalui hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari anggotanya. Dan keanggotaan seorang. Penjelasannya yaitu anggota koperasi adalah individu atau badan hukum koperasi, bukan pemegang saham anonim. Setiap anggota memiliki peran ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna, user owner, ases dan keuangan kekeluargaan. Penjelasannya yaitu keputusan diambil secara musyawarah. Hubungan antar anggota bersifat kolegial, bukan transaksional semata. Dan penerapannya dan prinsip-prinsip koperasi ICA 1995. Satu, prinsipnya keanggotaan sukarela dan terbuka. Dan saya akan menjelaskan penerapan dalam konteks Indonesia. Tidak ada paksaan bergabung keluar koperasi terbuka bagi semua tanpa diskriminasi suku, agama, atau status sosial. Dan yang kedua, pengendalian demokrasi oleh anggota. Saya akan menjelaskan itu penerapan dalam konteks Indonesianya. Rapat anggota tahunan RAT sebagai forum tertinggi suatu anggota yaitu satu suara, bukan profesional modal, yaitu pengertian UMKM, yaitu UMKM adalah singkatan dari 3 kategori usaha yang berbeda hukum namun memiliki karakteristik serupa, yaitu kategorinya usaha mikro, dan definisinya menurut UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha produktif milik orang per orang dan atau badan usaha per orang yang memiliki kategori usaha mikro sebagai diatur dan di undang-undang ini. Dan ada pula usaha kecil. Definisinya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Dan berikutnya kategorinya usaha menegakkan
yaitu definisinya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dan poin terakhirnya yaitu saya akan menjelaskan peran strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia. Yaitu jika ada satu sektor yang benar-benar mencerminkan wajah perekonomian Indonesia, maka sektor itu adalah UMKM, bukan karena nilainya yang besar semata, melainkan karena posisinya yang menyentuh langsung kehidupan ekonomi jutaan keluarga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan satu data dan fakta mutakhir UMKM Indonesia, yaitu saya akan menjelaskan indikatornya, yaitu jumlah unit UMKM estimatis, yaitu datanya 64,2 juta unit. Sumbernya Konkep UKM 2023. Indikatornya yang kedua, jumlah unit terverifikasi SDT dan UMKM. Datanya 178,617 unit per 31 Desember 2024. Sumbernya Kementerian UMKM RI 2024. Dan kontribusinya UMKM terhadap produksi domestik bruto dan PDB. Kontribusi UMKM sebesar 61% terhadap PDB. Indonesia merupakan angka yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara kontribusi UMKM tertinggi di dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani dari BRI Microfinance. Dan peran UMKM dalam penerapan tenaga kerja, yaitu ada 5 faktornya. Saya akan menjelaskan faktornya. Padat karya, penjelasannya itu mayoritas UMKM bergerak di sektor pembutuhan banyak tenaga manusia, yaitu fashion, kuliner, kerajinan, pertanian, bukan mesin-mesin otomatis. Dan yang kedua, faktornya tersebar geografis. Penjelasannya yaitu UMKM ada di setiap sudut Indonesia, tidak terkontraksi di kota besar. Ini kemungkinan menyerapkan tenaga kerja di daerah terpencil seperti perdesaan. Dan yang ketiga, barrier to entry rendah. Penjelasannya tidak membutuhkan sertifikat keahlian formal tinggi seperti ibu rumah tangga, lulusan SD atau mantan petani dapat langsung terlibat. Faktor yang ketiga, fleksibilitas kerja. Penjelasannya yaitu UMKM dapat menyerap tenaga kerja paruh waktu, musim atau berbasis proyek, merekomendasikan kebutuhan kelompok marginal. Dan faktor yang kelima, jumlah masif.
penjelasannya dengan 64 juta unit usaha, bukan jika rata-rata hanya menyerap 2 orang per unit. Totalnya mencapai 128 juta lapangan kerja. Baik, saya akan mengakhiri penjelasan tadi. Bila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, atau penjelasan saya kurang atau lebihnya, mohon maaf, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.